Manchester United dan Tottenham Hotspur masing-masing menjejakkan satu kaki di final Liga Eropa 2024-2025 setelah meraih kemenangan meyakinkan di leg pertama semifinal. Manchester United menaklukkan Athletic Bilbao 3-0 di San Mamés, sementara Tottenham Hotspur mengalahkan Bodeglimt 3-1 di London. Dengan hasil ini, kedua tim asal Inggris tersebut berada di posisi yang sangat menguntungkan menjelang leg kedua pekan depan. Apakah ini pertanda final sesama wakil Inggris di panggung Eropa? Kita bahas tuntas semua drama, performa, dan kejutan malam semifinal yang penuh emosi ini. Sebelum pertandingan, banyak analis memprediksi Athletic Bilbao akan unggul atas Manchester United. Opta superkomputer memberikan peluang kemenangan sebesar 48,8% untuk Bilbao, sementara Manchester United hanya memiliki peluang 26,3%. Di San Mamés, Manchester United tampil dominan sejak awal pertandingan. Casemiro membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui sundulan kepala yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan. Gol ini menjadi momentum bagi Setan Merah untuk mengendalikan jalannya laga. Momen krusial terjadi beberapa menit kemudian ketika bek Athletic Bilbao, Dani Vivian, menerima kartu merah langsung setelah menjatuhkan Rasmus Jlund di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, dan Bruno Fernandes sukses mengeksekusi penalti tersebut, menggandakan keunggulan United menjadi 2-0. Sebelum babak pertama berakhir, Bruno Fernandes kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, ia memanfaatkan assist cantik dari Manuel Ugarte yang memberikan umpan tumit di dalam kotak penalti. Fernandes dengan tenang menaklukkan Unai Simon, membawa United unggul 3-0 sebelum turun minum. Di babak kedua, meskipun bermain dengan 10 pemain, Athletic Bilbao mencoba bangkit dan menciptakan beberapa peluang. Namun, lini pertahanan United yang dikomandi oleh Harry Maguire tampil solid dan berhasil menjaga clean sheet hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini menempatkan Manchester United dalam posisi yang sangat menguntungkan menjelang leg kedua di Old Trafford. Sebelum laga, sebagian besar analis menjagokan Athletic Bilbao. Beberapa media Spanyol bahkan memberi presentase 60% peluang lolos untuk Bilbao. Duo Williams digadang-gadang bakal meneror sisi kanan United yang dikawal Dalot. Tapi ternyata, semua prediksi itu menguap begitu saja. United tampil penuh energi dan presisi sejak menit awal. Casemiro membuka skor lewat sundulan presisi hasil umpan akurat dari Harry Maguire. Gol ini menandai penampilan klasik sang gelandang Brasil yang semakin menunjukkan leadership sejak kembali dari cedera. Tak lama kemudian, momen paling krusial terjadi. Rasmus Jlund lolos dari kawalan dan tinggal berhadapan dengan kiper ketika dijatuhkan keras oleh Dani Vivian. Tanpa ampun, wasit mengangkat kartu merah langsung, dan Bilbao harus melanjutkan sisa laga dengan 10 pemain. Bruno Fernandes mengambil alih, mencetak gol penalti dingin ke sisi kiri gawang. Dan seolah belum cukup, Kapten United itu mencetak gol keduanya di akhir babak pertama setelah menerima umpan tumit magis dari Ugarte. Fernandes benar-benar on fire. 2 gol, 1 penalti, 92% akurasi umpan. Performa kunci, Amad Diallo. Kembalinya dia dari cedera Februari jadi kisah heroik. Bermain 78 menit, akurasi dribble 88%, 2 kali melewati bek. Diallo menjadi sosok tak terduga yang membuat sisi kiri Bilbao kocar-kacir. Harry Maguire, solid. 10 sapuan, 5 duel udara menang, 0 kali dilalui lawan. Dia bahkan menenangkan lini belakang tanpa gegabah. Andre Onana, clean sheet dengan hanya 1 penyelamatan. Ya, karena Bilbao minim peluang. Itu pun dari luar kotak penalti. Onana terlihat tenang dan penuh kontrol. Sementara itu, duo Williams, Inaki dan Nico, mereka seperti menghilang. Hanya total 1 tembakan dari 2 bersaudara ini sepanjang laga. Kunci keberhasilan? Pressing tinggi dari Casemiro dan positioning ketat dari Maguire serta De Ligt yang akhirnya comeback dan main 60 menit dengan stabilitas tinggi. Di Tottenham Hotspur Stadium, tuan rumah langsung mengejutkan Bodeglimt dengan gol cepat saat pertandingan baru berjalan 38 detik. Brennan Johnson mencetak gol tercepat dalam sejarah semifinal Liga Eropa, memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan dan umpan dari Richarlison. Gol ini menjadi pembuka bagi dominasi Spurs di babak pertama. Baru duduk nonton, sudah kebobolan. Bodeglimt dikejutkan dengan gol kilat di detik ke-38 oleh Brennan Johnson. Umpan terobosan dari Richarlison diselesaikan dengan sontekan datar ke sudut gawang. Itu jadi gol tercepat di semifinal Liga Eropa musim ini. Tottenham tidak berhenti di situ.
James Maddison mencetak gol kedua lewat tendangan Verstein yang menghujam keras pojok kanan atas, dan Solanke memastikan gol ketiga dari titik penalti. Pada menit ke-20, James Maddison menggandakan keunggulan Tottenham setelah menerima umpan silang dari Pedro Porro dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Dominasi Spurs berlanjut, dan pada menit ke-35, mereka mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran di kotak terlarang. Dominic Solanke dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut, membawa Spurs unggul 3-0. Namun, menjelang akhir pertandingan, Both Glimt berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Ulrik Saltnes yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Spurs. Gol ini memberikan harapan bagi tim tamu menjelang leg kedua di kandang mereka. Performa kunci James Maddison mengatur tempo, kreatif, dan konsisten. Mencatat 5 peluang diciptakan, 1 gol, 89% akurasi umpan di sepertiga akhir. Brennan Johnson, selain gol cepat, dia membuat 4 dribble sukses dan menang 3 duel langsung. Pedro Porro, bukan hanya bantu serangan, tapi juga menutup sisi kanan dengan disiplin, mencegah overlap Both Glimt. Sebaliknya, tim asal Norwegia itu tak memberikan perlawanan berarti hingga menit akhir. Mereka baru bisa mencetak gol hiburan lewat Ulrik Saltnes setelah kesalahan koordinasi lini belakang Spurs. Realitas pahit bagi Glimt. Shot on target pertama baru terjadi di menit ke-75. Terlalu besar gap kualitas dan pengalaman antara mereka dan pasukan Ange Postecoglou. Dengan kemenangan 3-0 di leg pertama, Manchester United memiliki keunggulan besar menjelang leg kedua di Old Trafford. Namun, mereka tetap harus waspada terhadap potensi kebangkitan Athletic Bilbao. Sementara itu, Tottenham Hotspur, meskipun unggul 3-1, harus menghadapi tantangan bermain di kandang Both Glimt yang dikenal sulit bagi tim tamu. Dengan keunggulan 3 gol dan agregat tanpa kebobolan, United nyaris pasti mengamankan tiket final, kecuali terjadi keajaiban. Toh, leg kedua digelar di Old Trafford, tempat mereka belum kalah di Eropa musim ini. Sementara Spurs hanya butuh hasil imbang atau kalah tipis untuk memastikan tempat mereka. Tapi bermain di Norwegia tidak mudah, apalagi di lapangan sintetis milik Glimt yang terkenal tricky. Namun, dengan kualitas skuad mereka saat ini, rasanya terlalu besar jika Glimt bisa membalikkan agregat. Siapa sangka, dua tim yang musim ini tercecer di klasemen Premier League justru tampil menggila di Liga Eropa? Manchester United duduk di peringkat 14 klasemen sementara Premier League, terpuruk jauh dari zona Eropa. Dihantam badai cedera, dihujat fans sendiri, bahkan sempat kalah dari tim sekelas Luton Town dan Sheffield. Tapi begitu tampil di Eropa, mereka berubah jadi monster. Bermain disiplin, tajam, dan penuh determinasi. Tottenham Hotspur lebih parah lagi. Mereka terlempar ke posisi 16. Hanya 1 strip dari zona degradasi. Hanya menang 1 kali dalam 9 laga terakhir di Liga. Tapi saat turun di Eropa, mereka seperti punya wajah kedua. Percaya diri, efektif, dan tanpa kompromi. Kondisi ini seperti dua wajah koin yang berbeda. Di satu sisi mereka dikritik habis-habisan di Liga. Tapi di kompetisi antar klub Eropa, mereka justru menciptakan kisah epik dan membuka peluang untuk menyelamatkan musim dengan 1 trofi bergengsi. Apakah ini artinya mereka menyerah di Liga dan total all-in di Eropa? Atau justru Liga Eropa adalah pelarian dari tekanan domestik? Yang jelas, dengan posisi klasemen seperti itu, trofi Liga Eropa bukan hanya soal prestise, tapi bisa jadi satu-satunya jalan kembali ke Liga Champions musim depan. Jika kedua tim Inggris ini berhasil mempertahankan keunggulan mereka, final Liga Eropa 2025 akan menjadi All English final yang pertama sejak 2019. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung di San Mamés, markas Athletic Bilbao, pada 21 Mei mendatang.